Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Semoga para penonton dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan ini izinkan saya ingin berbagi kembali tentang materi olah rasa yang dikemas ke dalam sebuah video yang saya beri judul Latihan Olah Rasa Dasar 1, yaitu tentang lidah atau mulut. Untuk lebih jelasnya silahkan simak videonya sampai akhir supaya tidak salah paham. Selamat menyaksikan. Untuk yang baru berkunjung ke channel Ki Jabar Wisnu ini, saya ucapkan selamat datang. Dan bagi yang sudah subscribe, like, share maupun komen, saya aturkan banyak terima kasih. Semoga rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diketahui mengenai latihan olah rasa ini sengaja saya pecah menjadi 5 bagian agar setiap bagian-bagiannya itu betul-betul saya urai secara detail dan pada akhirnya nanti akan menguasai secara keseluruhannya. Untuk belajar olah rasa itu beda dengan belajar meditasi seperti video-video sebelumnya. Karena belajar olah rasa itu diibaratkan olah rasa itu sebagai jembatan. Jadi jembatan penghantar antara alam sadar kita, maksudnya raga kita, jasmaniah kita, menuju kepada alam batin kita atau alam astral, alam gaib, atau alam maya, atau alam apa sajalah. Jadi sebagai penghantar, penyambung antara alam lahir dengan alam gaib, yaitu adalah ilmu rasa. Jadi dengan ilmu rasa ini ya insya Allah bagi yang mempelajarinya akan mendapatkan hasil, yang penting sungguh-sungguh. Dan untuk mendapatkan hasil yang mumpuni ataupun yang memuaskan, yang sempurna, maka mempelajari ilmu rasa ini itu harus diiringi dengan perbuatan akhlak kita yang baik, ya, baik itu hati kita maupun perbuatan akhlak kita. Dari tekad, ucap, lampah kita itu harus kita perbaiki, karena ini yang akan kita tuju adalah alam gaib atau alam maya atau alam astral yang di luar dari jasmaniah kita. Makanya beda antara belajar ilmu rasa dengan teknik meditasi. Jadi karena yang akan dituju itu nanti berhubungan dengan makhluk gaib atau bertemu dengan ruh atau bertemu dengan guru mursyid kita atau dengan yang maha agung. Jadi oleh karena itu supaya kita bisa bertemu dengan sang maha suci, makanya kita harus berupaya keras untuk memperbaiki akhlak kita. Belajar olah rasa itu yang dituju adalah nanti kita akan masuk ke dunia alam yang lain, yang mana kita akan bertemu dengan ruh-ruh suci, walaupun juga tidak menutup kemungkinan dengan ruh yang tidak suci ataupun dengan makhluk-makhluk yang negatif, berenergi negatif. Tetapi secara garis besarnya yang kita tuju adalah kesucian. Oleh karena itu, maka dalam mempelajari ilmu olah rasa ini kita harus diiringi juga dengan usaha keras kita memperbaiki akhlak perilaku kita. Makanya di video saya sebelumnya sudah dikupas, yaitu di video tentang hakikat berwudu. Jadi hakikat wudu itu bagaimana, di situ menitik beratkan bahwa
kita harus membersihkan seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan yang negatif karena akan menghadap Sang Pencipta. Istilahnya orang wudhu akan sholat. Oleh karena itu, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin memperbaiki akhlak kita, memperbaiki perilaku kita. Tekad ucap lampah kita harus berusaha, mungkin tidak spontan langsung bersih, langsung baik ya, kita berusaha sedikit-sedikit lah, bertahap ke arah yang lebih baik, karena yang akan kita temui nanti adalah ruh, dan ruh itu adalah suci. Jadi kita akan sia-sia bila mana kita belajar ilmu rasa tetapi tidak diiringi dengan perilaku sehari-hari kita dengan akhlak yang baik, maka sampai mati pun kita belajar ilmu rasa ini akan sia-sia, tidak akan ketemu dengan titik yang dituju. Boro-boro ketemu dengan Sang Pencipta, mungkin dengan mursyid yang ada dalam diri kita juga tidak akan ketemu. Bagaimana kita mendapatkan wangsit, mendapatkan ilham, kita mendapatkan sasmita, bila mana perilaku kita ini nggak benar. Jadi sehebat apapun ilmu kita, bila mana tidak diiringi dengan akhlak yang baik, maka akan sia-sia belaka. Jadi oleh karena itu saya mohon maaf ya, karena ini konsekuensinya kita mau masuk ke alam dunia yang suci, maka ya kita berusaha keras lah, mungkin tidak 100% ya, kita berusaha untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita yang kurang baik. Yang sudah baik ya kita pertahankan dan kita tingkatkan, yang belum baiknya ya kita berusaha perbaiki. Yaitu saya mohon maaf karena memang konsekuensinya seperti itu. Saya harus berbicara apa adanya ya, walaupun itu pahit, karena memang ya seperti itu. Kasihan kan, nanti orang sudah belajar capek-capek tapi kok nggak hasil-hasil, padahal kenapa, kendalanya kok bisa nggak berhasil. Ya sebenarnya aspek pertama itu adalah faktor akhlak yang kita kurang diperbaiki. Jadi dalam kesempatan ini ya saya mohon maaf, bukan berarti saya berbicara itu saya ini udah suci atau sudah benar, saya belum ya, saya manusia biasa, saya juga sedang berusaha untuk memperbaiki diri. Tapi ya memang hal ini harus saya ceritakan karena supaya apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan, yang kita pelajari ini bisa sampai tujuan. Silakan simak baik-baik tata caranya supaya tidak salah paham. Dan di sini yang akan kita latih olah rasa tentang imajinasi. Bagaimana cara melakukan latihan olah rasa ini? Pertama, tempat. Silakan tentukan tempatnya yang nyaman, yang enak, yang tidak ada gangguan. Yang kedua, waktu. Waktunya kapan? Waktunya itu bebas. Prinsipnya mau siang mau malam itu bebas, yang penting sunyi atau jauh dari keramaian supaya tidak mengganggu konsentrasi kita. Yang ketiga, hal-hal lain ya sama seperti persiapan-persiapan sebelum meditasi. Kemudian mengenai sikap tangan ya silakan seperti ini juga boleh, ditaruh di atas lutut, ya, tulang punggung tegak, pejamkan mata, ya, jangan lupa berdoa, ya, doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, kita mohon dilindungi dari segala gangguan yang merusak hati dan pikiran kita. Lalu setelah pejamkan mata, kita atur pernapasan yang alami seperti napasnya orang tidur. Tarik, buang, tarik, buang. Itu dulu lakukan beberapa saat. Dan di latihan yang pertama ini kita lebih fokus kepada lidah ataupun mulut. Kita melakukannya dengan cara imajinasi. Caranya adalah bayangkan di depan kita ada piring yang berisi jeruk nipis yang sudah dibelah jadi dua bagian. Lalu dalam imajinasi tersebut, ambillah satu bagian jeruk nipis tersebut, kemudian coba
dimasukkan ke dalam mulut kita, artinya pakai tangan diperas gitu, diperas supaya airnya itu netes. Nah, timbulkan rasa asam. Rasa asamnya jeruk nipis. Bila mana kita sudah seperti ini, merasakan asam yang luar biasa jeruk nipis tersebut, nah itu berarti kita sudah berhasil di tahap pertama ini. Jadi tujuannya adalah dengan imajinasi kita bisa menimbulkan rasa asam. Nah, lanjut tahap yang kedua, jenis rasa yang kedua, coba kita timbulkan rasa asin. Caranya, bayangkan seolah-olah di depan kita ada piring yang berisi garam, kemudian kita comot beberapa garam tersebut, lalu kita taruh di lidah, seolah-olah taruh di lidah, ya tangan kita tetap diam, hanya imajinasi yang bekerja. Terus kita merasakan asinnya garam tersebut, sampai air liur kita di lidah ini banyak, nggak apa-apa ya, telan saja. Itu rasa yang kedua. Yang ketiga, coba timbulkan rasa manis. Kita bayangkan gula merah. Ada piring di depan kita yang berisi potongan-potongan gula merah. Lalu ambillah salah satu potongan gula merah tersebut, kemudian taruh di lidah kita. Taruh, terus kita emut, kita rasakan, timbulkan rasa manisnya gula merah tersebut. Nah, bila mana kita sudah mampu menimbulkan rasa-rasa tersebut, itu berarti kita sudah berhasil, sudah lulus. Tinggal pengembangannya, silakan timbulkan rasa pahit, rasa apa, bayangkan saja makanan apapun boleh. Atau kita bayangkan minum kopi, seolah-olah kita megang kopi, nyeruput kopi panas, dan kita sudah bisa merasakan rasa panas tersebut. Kita ganti lagi dengan rasa yang lain, misalnya sirup atau apa, atau air es. Kita ambil dari kulkas, tuangkan ke gelas, lalu diminum. Kita bisa merasakan dinginnya air es tersebut. Nah, bila mana kita sudah mampu merasakan banyak berbagai rasa dari makanan-makanan, itu berarti kita sudah lulus di latihan dasar yang pertama ini. Kita walaupun barangnya tidak ada, tapi rasanya bisa kita timbulkan. Makanya belajar ilmu rasa ini itu ibarat jembatan dari alam raga ke dunia batin. Sebagai pengantarnya adalah rasa. Walaupun garamnya tidak ada, tapi rasa asinnya dapat kita rasakan. Jeruk nipisnya tidak ada, tapi rasa asamnya mampu kita rasakan. Itu tidak ada, tapi nyatanya ada, kita yang rasakan. Orang lain tidak merasakan, tidak melihat. Kita mungkin tidak melihat barangnya, tapi kan kita bisa merasakan. Yaitulah latihan olah rasa dasar yang pertama. Nanti di video berikutnya akan saya beberkan juga cara melatih dasar kedua dan seterusnya. Para penonton yang budiman dimanapun berada, kenapa sih kita harus repot-repot latihan meditasi, harus repot-repot latihan olah rasa? Yang pertama, inilah jejak saya. Dulu saya belajar, ya step-stepnya seperti ini, sehingga saya banyak mengalami hal-hal, peristiwa-peristiwa misteri yang sudah dibeberkan dalam video-video kisah nyata saya. Nah, jadi pengalaman saya ini saya ungkapkan, saya urai dalam video. Ya barangkali ada di antara para penonton yang ingin belajar, ingin memperdalam dunia spiritual, tapi tidak mempunyai bawaan lahir, ya tidak ada jalan lain, yaitu dengan cara belajar keras, berlatih keras. Ya pasti beda guru, ya beda cara. Nah, di sini saya tidak mengatakan bahwa cara saya ini yang benar, tidak. Maksudnya saya hanya menguraikan apa yang saya alami, apa yang saya miliki. Mau dipercaya silakan, tidak dipercaya silakan, mau diikuti silakan, tidak diikuti pun silakan.
Di sini saya hanya berbicara apa yang saya alami. Jadi pengalaman-pengalaman saya waktu awal-awal dulu saya mempelajari ya ilmu rasa, ya tahapan-tahapan ya seperti ini. Ya, saya harus berjerih payah dulu karena saya sadar saya tidak memiliki bakat bawaan lahir. Jadi otomatis saya harus mempelajarinya. Ya karena apa? Karena manusia itu beda kepala, beda kemampuan. Beda kepala ya beda pengalaman, beda kepala beda cerita. Jadi yang namanya manusia itu ada yang bakat bawaan lahir, ada yang harus belajar, dan saya ini termasuk ke golongan manusia yang harus belajar. Makanya pelajaran-pelajaran yang pernah saya alami, saya dapatkan masa lalu, pada kesempatan ini saya uraikan, saya berbagilah kepada para penonton yang budiman dimanapun berada. Ya barangkali ada yang ingin mempelajarinya, ya silakan saja, atau hanya sebatas hiburan juga boleh. Ya demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video saya berikutnya.